Saya Ya, ke Bang Yonatan sedikit. Saya mohon maaf kepada keluarga yang mungkin menyaksikan juga Kompas TV pada hari ini ya Bang Yonatan. Tapi saya ingin tahu begitu. Kan masih ada dugaan-dugaan seperti misalnya pelecehan seksual atau apapun yang berkaitan dengan, saya meminjam istilahnya Pak Mahfud, sensitif dan eh, materi orang dewasa begitu ya. Apakah pihak keluarga bersama eh, tim kuasa hukum ini sudah mengetahui dan pernah membahas ini, ada kemungkinan-kemungkinan kalau saya menjadi keluarga dari almarhum Joshua, ada kemungkinan terburuk hal-hal yang mungkin saya menyebutnya tidak baik dilakukan oleh almarhum begitu kira-kira. Nah ini bagaimana tanggapan keluarga untuk melihat kemungkinan-kemungkinan hal-hal semacam ini nanti terungkap, Ya. Bang Yonatan? Baik Mas Bayu, kami keluarga sebetulnya sudah hancur ya. Kami begitu teramat sedih karena kami anak kami Brigadir Yosua, Iya. almarhum, dihabisi oleh keluarga sendiri dan secara bersama-sama lagi Mas. Ya. Kemudian seperti kita ketahui bersama, almarhum Brigadir Joshua ini hanyalah seorang ajudan Mas. Ya. Apakah mungkin ya seorang ajudan ini berani melakukan hal-hal yang tidak benar lah terhadap komandannya, terhadap seorang jenderal Ya. maupun istrinya. Kalau memang masih ada terus tuduhan-tuduhan seperti itu, buktikan. Kami juga mendorong call data record itu ya, semuanya itu bisa diuji secara digital forensik Ya. melalui scientific crime investigation ini. Karena di harusnya situ bisa. ada kunci-kunci pemecahan kasus ini dan apa yang sebenarnya terjadi mungkin di sana. Betul. Seperti yang sudah ditemukan oleh teman-teman dari lembaga lain, raw materialnya itu sudah ada dan sedang ditelusuri begitu Mas. Iya, oke. Mudah-mudahan semuanya jadi terang benderang dan keluarga siap menerima apapun, itu sudah pastilah ya. Ya. Karena yang penting ini semua diungkap setransparan mungkin begitu ya. Nah, Bang Edwin, LPSK ini menjadi perhatian sekali nih karena ada saksi-saksi kunci saat ini, walaupun memang harus ada bukti-bukti lain secara fisik dan lainnya yang menguatkan keterangan para saksi, tapi para saksi inilah yang sekarang membuka kotak-kotak Pandora dari kasus ini begitu. Nah, situasinya sekarang kalau boleh tahu untuk yang mengajukan kan masih Barada Eliezer dan Ibu PC. Sementara apakah Brigadir RR juga sudah mengajukan diri atau apa, dan statusnya masing-masing dari permohonan tersebut, Bang Edwin bisa disampaikan? ya di awal ketika tanggal 13 Juli, ya 3 hari setelah pengumuman Polri itu, kami kan bertemu dengan FS ya, Ya. di Propam ketika itu. Itu udah ketemu tuh ya, oke. Iya, dan di pertemuan itu ada pernyataan juga untuk akan diajukannya permohonan perlindungan bagi R dan K. Saya sebutnya R dan K saja. Ya. Tapi kemudian yang konkret mengajukan permohonan dan kami sudah bertemu adalah Barada E. Baik di tanggal 13, tanggal 16 dan 3 pertemuan lainnya di LPSK gitu loh. Beserta Ibu P ya. Gitu. Ya. Jadi sama saja juga kami pada minggu kedua dari pasca pengumuman kan kemudian pihak keluarga Joshua melaporkan pembunuhan berencana ya ke Barreskrim gitu loh. Kami juga sudah berkomunikasi kepada kuasa hukum maupun Bapak almarhum Joshua. Kami membuka diri kalau memang membutuhkan perlindungan, tentu akan kami proses gitu loh. Namun memang sejauh ini belum ada. Mungkin Bang Jonathan bisa menyampaikan kepada pihak keluarga dan teman dekat dari almarhum Joshua, ya. Kami kalau diberikan kesempatan kami akan menjelaskan bagaimana perlindungan itu dan apa saja yang bisa kami lakukan untuk memberikan ketenangan, rehabilitasi dan perlindungan buat keluarga Joshua termasuk dalam proses hukum. Jadi sejak awal memang LPSK melihat memang ada beberapa yang janggal ya. Walaupun juga kami kan menahan diri untuk tidak mencampuri. Yang kemudian baru kami sampaikan ketika Barada E sudah dinyatakan
tersangka. Ya. Jadi supaya tidak mendahului kita tunggu tersangka dulu. Ya. Ya, waktu itu kita sampaikan Baradae itu bukan ADC, tetapi driver. Gitu. Ya. Baradae baru dapat pistol November 2021. Jadi kalau dikatakan dia ahli tembak, jauh. Dia tidak masuk klasifikasi kemampuan kelas 1. Gitu. Ya, jadi itu kan bisa dilihat dari latihan segala macam. Ya. Kalau dia jago tembak, Mas Bayu, dia akan jadi aset Polri. Dia akan ikut perlombaan, gitu. Ya. Kan? Nah, gitu. Jadi itu. Jadi kemudian kami sudah sampaikan bahwa jarak tembaknya dekat, gitu loh. Ya. Oke. Jadi kami punya banyak fakta, informasi, data yang kami peroleh melampaui 2 pemohon yang mengajukan. Karena kan kami melakukan investigasi. Dan bisa kami percaya bahwa informasi yang kami peroleh itu kredibel dan kompeten ya. Baik orang yang maupun datanya. Yang kemudian yang saya sampaikan tadi bahwa kami tidak terkejut dengan pengumuman dan kami mengapresiasi. Ya, ya apapun yang tadi termasuk yang disampaikan Kabar Eskrim sudah menjadi pengetahuan kami. Hanya saja secara prosedur kami harus tetap melakukan apa yang seharusnya kami lakukan dalam proses pengajuan permohonan oleh pemohon. Oke, ya, oke. Sedikit saja, saya tahu bahwa banyak hal yang belum bisa diungkapkan oleh LPSK karena untuk kepentingan justru untuk kasus ini, karena ada bagian-bagian yang atau lembaga-lembaga lain begitu. Tapi dari pernyataan Pak Mahfud MD Menko Polhukam bahwa kasus ini sensitif, materi orang dewasa, LPSK sudah melihat itu juga dari sejak awal. Saksi-saksi kunci ini bercerita, menyampaikan cerita kepada LPSK. Itu saja saya pengen tahu, sama atau tidak? Ada. Oh, ada. Oke. Ya memang ada hal itu yang diduga yang mengarah kepada motif ya. Mengarah pada motif lah. Itu aja dulu. Baik. Oke, dimengerti Bang Edwin.